Halo Bunda, kali ini kita akan membahas perlengkapan bayi baru lahir selain pakaian. Nah, di sini seperti biasa saya beli semuanya, hampir semuanya dari Shopee, kecuali satu item bak mandi itu. Karena kalau beli di Shopee itu ongkirnya lumayan banyak karena besar ya volumenya. Jadinya saya pilih untuk beli offline di toko baby dekat sini. Nah, di akhir video nanti saya akan cantumkan daftar barang supaya bisa membantu Bunda semua untuk menentukan kira-kira apa saja yang Bunda butuhkan serta disesuaikan dengan anggaran Bunda masing-masing ya. Untuk perlengkapan tidur, berikut yang saya persiapkan. Yang pertama ada kasur bayi. Ini sudah satu set, ada kasur, kelambu, bantal, dan 2 guling. Tapi sayangnya ini kelambunya tidak bisa dilepas. Ini kasurnya saya nggak beli, dapat hadiah waktu nikahan. Jadi lumayan bisa buat ganti-ganti. Jadi kasurnya seperti ini. Ini kelambunya bisa dikaitkan di bawah kasurnya. Nah, kalau mau dilepas, bisanya cuma seperti ini. Nah, jadi nggak bisa dilepas ini karena sudah jadi satu dengan sarung kasurnya. Gulingnya kecil. Kemudian bantalnya bentuknya seperti ini, cuma ada satu, nggak ada bantal peangnya. Bahannya agak kasar, tapi ini untuk bantal dan gulingnya tidak bisa dilepas, jadi nggak bisa dicuci sarungnya. Kemudian kalau kasurnya malah bisa dilepas, ada sletingnya, jadi bisa dicuci. Cuman untuk lambunya tetap jadi satu dengan sarung kasurnya, nggak bisa dicuci. Kalau mau dicuci jadi satu sama kelambunya. Nah, karena ini nanti kayaknya nggak nyaman buat dede kalau ada kelambunya seperti ini, nggak bisa dikebelakangin juga. Jadi akhirnya saya custom bedding set yang terdiri dari bantal guling dan juga bed cover bayi. Nah, untuk bantal gulingnya sendiri saya beli dari Omiland. Ini yang seri penguin. Ini isinya ada satu bantal biasa, 2 guling, dan 1 bantal peang. Nah, ini empuk, lembut bahannya, sarungnya bisa dilepas jadi bisa gonta-ganti gitu. Ukurannya juga pas untuk bayi menurut saya. Nah, kenapa saya pilihnya custom, enggak yang jadi satu aja yang udah bedding set gitu? Karena saya itu masih aware sama bahannya, takutnya panas gitu. Kalau Omiland kan udah terkenal ya, jadi saya percaya aja kalau bahannya Omiland bagus. Tapi ya ini bagus sih, nggak panas gitu kayaknya dipakai. Terus yang sarung gulingnya juga bisa dilepas. Gulingnya ini lebih besar ya daripada guling yang di sini. Bisa kita lihat. Ini lebih besar gulingnya. Bantalnya juga lebih besar. Nah, ini untuk bantal gulingnya. Kemudian saya beli sarung bantal dan sarung guling. Awalnya itu saya beli sarung bantal dan sarung guling ini supaya saya tahu jenis-jenis bahan, karena saya tuh nggak tahu jenis bahan. Nah, ini yang pertama saya beli yang katun lokal. Nah, katun lokal ini udah halus sih, udah adem gitu. Cuman pas saya beli yang katun Jepang, yang ini katun Jepang, ini ternyata lebih lembut, lebih adem gitu. Jadi saya prefer yang katun Jepangnya. Nah, kalau bedding set yang katun Jepang itu harganya sekitar 200-an. Dan motifnya saya nggak begitu suka. Jadilah akhirnya saya beli yang bantal gulingnya dari Omiland, terus nanti bisa saya ganti sarungnya pakai ini, sarung bantal gulingnya. Nah, kemudian untuk bed covernya sebagai alas tidur saya custom ada di satu toko. Nanti saya cantumkan tokonya. Nah, ini custom bed cover yang sarungnya dari katun Jepang. Satu set dengan yang ini tadi. Satu motif ya.
Nah, ini udah dapet tas mikanya juga. Ini ukurannya 90 x 70. Bolak-balik motifnya sama, tapi ternyata nggak begitu tebel kayaknya. Tapi ya lumayan untuk ganti-ganti dengan kasur yang itu tadi. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi saya siapkan bedding set juga, custom dari Om Milan dan juga mesan. Nah, untuk saya juga udah siapkan sarung bantal guling seperti yang udah saya sampaikan tadi. 2, yang satu dari katun Jepang, yang satu dari katun lokal. Untuk ganti-ganti. Nah, ini juga bisa disiapkan nanti ketika dedenya udah lahir. Tapi ini karena mumpung ingat, jadi saya siapkan sekarang aja. Nah, selanjutnya karena yang dari set kasur tadi kelambunya nggak bisa dilepas, jadi saya juga beli kelambu yang bisa dilepas seperti ini, yang biasa untuk memasangkan dengan yang bedding set tadi kalau mau pakai kelambu. Kemudian saya juga beli perlak yang biasa, ada yang sugar baby, tapi karena untuk mandi jadi saya juga siapkan perlak yang biasa yang ukurannya agak besar. Ini untuk alas tidur. Ini bahannya ya standar perlak, harganya murah, cuma sekitar 14.000. Nanti tokonya saya sampaikan di samping. Ini besar, motifnya juga lucu, saya suka. Nah, ini perlak ompolnya. Terus nanti untuk alas ompolnya saya sediakan 6 dari Baby Oz yang ukuran kecil. Nah, ini kecil ya, cuma nggak sebesar bedong, hanya cukup untuk alas ompol aja. Nah, ini motifnya kalem ya, warna pastel gitu kalau dari Baby Oz. Nah, cuman yang depan sama yang belakang itu menurut saya lebih halus yang belakang. Saya beli satu set isi 6. Selain itu saya juga sediakan Wonder Pad dari Little Palmer House. Ini juga bisa buat ganti kalau yang itu atau sugar baby dicuci, atau yang ini bisa untuk alas kalau menyusui bayi gitu. Kemudian yang terakhir selimut bayi, saya sediakan baru 2. Yang ini yang nggak ada topinya, yang satu yang ada topinya. Nah, untuk yang ada topinya ini saya beli dari Kolako. Harganya murah, cuma 30 ribuan. Tapi lembut sih lembut, cuma tipis banget menurut saya kalau untuk bepergian. Jadi saya masih mempertimbangkan untuk beli selimut topi lagi yang lebih tebal. Ini tipis menurut saya. Bahkan jika dibandingkan dengan yang ini, itu lebih tebal yang ini, padahal ini nggak ada topinya. Nah, selimut yang ini saya beli di Little Dino, mereknya dari Carter Liebe. Nah, ini 2 motif gitu. Yang depan ada minkinya, minki dot gini. Kemudian yang belakangnya bulu halus. Ukurannya juga standar selimut bayi, tapi cukup lebar juga. Lembut banget. Harganya sekitar 100 ribuan pas saya beli. Nah, ini juga ada motifnya kecil gini. Untuk perlengkapan mandi berikut yang saya persiapkan. Yang pertama ada bak mandi. Ini saya pilih dari Baby Safe. Ini ukurannya cukup besar, jadi bisa dipakai sampai dedeknya sekitar usia 1 tahun. Kemudian saya juga siapkan perlak dari Sugar Baby, perlak mandi. Kalau mau sabunin dedeknya dulu di sini di kamar, baru kita basuh di bak. Nah, ini ukurannya cukup besar. Bahannya dari karet organik yang lembut dan juga tebal. Word to buy. Ini ada 2 warna. Yang depan dengan motif warnanya biru muda, yang belakang biru tua. Ini selain bisa digunakan untuk perlak mandi, masih bisa digunakan sebagai alas bermain dan juga
alas untuk tidurnya, alas ompolnya. Jadi dilapisi dengan alas ompol atau kain. Selanjutnya saya juga siapkan gayung. Ini gayung yang ada saringannya. Jadi ketika kita menuang air itu menjadi lebih lembut, nggak langsung ngeguyur gitu. Tapi ukurannya agak kecil, jadi ini kalau moms tidak menyiapkan juga nggak apa-apa. Bisa pakai gayung seadanya di rumah. Selain itu ada termometer air untuk mengukur apakah suhunya udah pas belum untuk dedek bayi. Ini ada yang masih dingin, warm, dan juga terlalu panas. Kemudian untuk sabun samponya saya menggunakan dari Sweetsal yang 2-in-1. Saya pilih ukuran besar karena botolnya pump, jadi lebih mudah dikeluarkan. Kemudian saya menyediakan 2 wash mitt dari Little Palmer House. Bisa ditambah kalau kurang. Untuk handuknya saya sediakan 3, yang 2 dari Little Terry, yang 1 dari Little Palmer House yang bambu. Nah, ini moms boleh menyediakan 2 aja dulu, tapi karena untuk jaga-jaga supaya masih ada cadangan, jadi saya sediakan 1. Untuk perlengkapan kebersihan, skincare, body care, dan P3K, berikut beberapa hal yang saya persiapkan. Yang pertama, saya persiapkan cotton ball dari Medisoft, sementara baru 3 pak. Kemudian ada tisu dari Paseo Baby. Saya sediakan 2 pak untuk yang ukuran besar. Nah, ini Paseo Baby ini cukup lembut dan 3 layer, berbeda dari tisu pada umumnya. Jadi saya pilih yang Paseo Baby. Kemudian untuk perskincarean, yang pertama saya siapkan baby cream dari Sweetsal. Ini untuk mengatasi ruam popok. Kemudian ada liquid powder dari Sweetsal juga, karena sekarang sudah tidak diperbolehkan menggunakan bedak tabur, jadi saya siapkan yang liquid powder. Kemudian ada baby hair lotion dari Sweetsal. Kemudian ada baby cologne dari Sweetsal juga, baby oil, dan yang terakhir minyak telon. Saya pilih produk-produk dari Sweetsal karena saya suka aromanya yang bayi banget. Nah, selain itu saya juga siapkan lip balm dari Sebamed karena bayi kan sering kering bibirnya, jadi saya siapkan lip balm sekalian. Dan tambahannya saya juga siapkan baby compact powder dari Pigeon. Ini untuk bedak wajahnya baby kalau dia mau bepergian aja. Kemudian untuk baby care kit saya persiapkan yang bentuknya pouch seperti ini supaya lebih mudah dirapikan dan mudah mencarinya. Ini terdiri dari 8 pieces. Yang pertama ada penyedot ingus, kemudian gunting kuku yang ujungnya tumpul jadi aman untuk bayi. Kemudian ada pipet untuk memberikan obat. Ada termometer juga. Ini juga udah saya coba dan berfungsi dengan baik. Kemudian sikat bulu untuk menyisir rambut yang newborn, ini juga udah lembut banget. Kemudian ada pemotong kuku dan sisir yang ujungnya tumpul, serta yang terakhir ada pengikir kuku. Nah, karena isinya baru 8 piece, jadi saya beli yang lainnya secara terpisah, tapi nanti masih bisa dimasukkan ke dalam pouch ini karena besar. Ini seperti ini. Ini untuk membersihkan kotoran telinga bayi. Nah, ini ada lampunya. Nih. Jadi terlihat jika ada kotorannya. Ini juga ujungnya spatulanya bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Yang ini ujungnya seperti pinset. Dan yang ini lebih besar. Spatulanya lebih besar. Kemudian saya juga membeli pinset untuk membersihkan kotoran hidung bayi. Ini aman karena ujungnya tumpul dan steril karena ada tutupnya juga. Untuk P3K
saya menyediakan ada safety pins dari Pigeon. Ini untuk jika ada bajunya bayinya kebesaran atau perlu peniti, ini lebih aman. Kemudian ada Transpulmin. Jika dedeknya ini hidungnya tersumbat, bisa dioleskan ke dadanya. Kemudian kasa steril untuk membersihkan pusarnya dedek bayi. Ini yang non alkohol. Dan yang terakhir ada Pure Fever Free. Ini untuk jaga-jaga ketika dedeknya demam. Nah, untuk perlengkapan ibu dan perlengkapan menyusui yang saya persiapkan, pertama kali ada daster. Di sini saya ada 3 dasternya. Yang 2 dikasih ibu mertua, yang 1 saya beli. Ini yang kancing depan ya, supaya mudah untuk menyusui. Kemudian ada bra menyusui. Saya ada 3, tapi nggak saya tampilkan di sini ya. Kemudian ada gurita ibu untuk setelah melahirkan. Di sini saya baru beli 1 karena ada korset juga. Korsetnya dari mama, jadi nggak perlu beli lagi. Kemudian ada Softtek Maternity. Di sini saya beli yang isi 10 dulu karena nggak tahu nifasnya berapa lama. Saya ada kantong ASI. Ini kantong ASI dari Lastibani. Ini saya nggak beli tapi hadiah dari Shopee Moms Club. Lumayan buat untuk persediaan. Jadi ini gratis, cuma bayar ongkirnya aja. Terus saya juga udah beli ASI booster dari Mom Uung. Kata teman saya ASI booster itu penting buat ibu menyusui, jadi saya beli sekalian aja dulu. Kemudian untuk dot bayinya saya baru beli 1. Ini Pigeon yang biasa. Pas saya beli ini saya belum searching gitu botol yang bagus gitu. Katanya yang white neck lebih bagus gitu ya. Tapi saya belum beli. Jadi ya udah saya pakai botol seadanya dulu. Nanti kalau nggak cocok baru beli yang white neck. Nah, terus di sini saya juga nggak beli breastpad ya karena nggak tahu rembes atau enggak. Jadi belinya yang seperlunya aja dulu. Terus bantal menyusui saya juga nggak beli karena dari kata teman saya dia punya bantal menyusui tapi nggak dipakai karena nggak nyaman. Terus akhirnya dia pakai bantal biasa. Nah, saya juga belum beli bantal menyusui, mau pakai bantal biasa aja dulu. Nanti kalau pakai bantal biasa nggak nyaman, barulah saya coba beli yang bantal menyusui. Tapi di sini saya beli yang bantal tangan untuk menyusui ini. Jadi tangannya dimasukin sini biar nggak pegel aja. Nah, untuk yang dibawa ke rumah sakit nanti saya juga sediakan cup feeder kalau bayinya masih bingung puting. Ini ada pouchnya dari Little Baby. Nah, seperti ini. Katanya tinggal dituangkan gitu kalau dedek bayinya masih bingung puting. Tapi nanti kalau nggak tega mau nuangin gitu, takutnya kan bleber gitu ya, banyak gitu kebanyakan. Jadi kalau mau disendokin saya juga udah sedia sendok silikon dari Sugar Baby. Nah, ini ada pouchnya juga, jadi lebih steril nanti kalau mau dibawa ke rumah sakit. Ini sendoknya, ini juga BPA free, jadi insya Allah aman untuk newborn. Nah, kalau mau dibawa nanti tinggal diwadahin gini. Nah, untuk pompa ASI saya memilih dari Muter ini yang double breast pump biar bisa kiri kanan. Terus untuk apron menyusui saya beli dari Petit Mimi. Ini cuma kayak gini aja, nggak ada pouchnya. Ini yang bahannya katun Jepang biar adem gitu pas minumin sama si dede. Untuk perlengkapan laundry yang saya siapkan ada laundry deterjen. Ini dari Sleek yang ukuran kecil 500 ml. Saya pilih yang ukuran kecil karena saya masih mau membandingkan dengan merek lain mana yang saya suka wanginya dan mana yang cocok untuk kulitnya dedek bayi. Selain itu, ini juga mau saya gunakan untuk mencuci pakaian yang belum saya cuci, pakaian bayi yang baru belum saya cuci. Jadinya dikhawatirkan nanti udah habis sebelum dedeknya lahir. Makanya saya beli yang Sweet Cell juga. Nah, ini juga ukurannya 500 ml. 750 ml ternyata. Nah, tapi untuk yang Sweet Cell ini ada softenernya juga. Kalau yang Sleek cuma laundry deterjen aja. Selain itu, saya juga beli pencuci botol dari Sleek. Nah, ini juga masih yang ukuran kecil karena masih mau membandingkan dengan merek yang lain. Kemudian untuk sikatnya, saya beli yang dari Pigeon. Ini cuma 2 isinya dan sikat yang model kayak gini. Ini yang kecil untuk
nipple-nya, yang ini untuk yang gelas dotnya. Kemudian untuk menjemur pakaian, saya siapkan ini folding hanger dari Lion Star yang 30 stick. Dan juga ada jepitan kecil-kecil kayak gini, 2. Yang itu dari Lion Star, yang ini dari nggak tahu. Nah, yang belum saya beli dari perlengkapan laundry ini ada keranjang untuk tempat baju kotor. Nah, karena keranjang itu volumenya besar, jadi agak makan ongkir kalau beli di Shopee, jadi saya rencana mau beli offline aja. Untuk perlengkapan travel yang saya persiapkan, pertama ada tas. Ini bukan diaper bag yang besar gitu, ini ya diaper bag tapi yang ukuran medium. Ini bahannya dari kanvas, jadi anti air gitu. Motifnya saya suka, lucu gitu dan nggak pasaran ya. Nah, dalamnya kayak gini. Ini harganya murah, 60 ribuan aja, tapi worth banget, worth to buy. Nah, ini dalamnya kayak gini. Jadi kompartemennya juga cukup besar untuk tempat diaper atau botol susu, itu yang untuk bepergian sebentar aja. Ini karena sekarang lagi pandemi, jadi kan nggak mungkin pergi-pergi. Ini saya siapkan cuman untuk kalau mau imunisasi gitu. Terus ini juga ada saku kecil untuk wadah-wadah. Nah, ini kalau mau jadi sling bag, tinggal dimasukin sini dan sini. Nah, jadi deh. Nah, ini bagus banget ya Bunda, walaupun ini nggak bermerek tapi benar-benar bagus deh. Ini bahannya juga bagus, tebel gitu, nggak cuma dari kain, karena biasanya kalau diaper bag itu kan yang dari kain itu, jadi kalau basah nanti langsung basah semuanya. Kalau ini enggak. Nah, selanjutnya saya siapkan diaper, karena untuk sehari-hari saya rencananya tuh mau pakai popok kain, jadi diapernya ini cuma dipakai kalau bepergian aja. Ini saya siapkan dari Meris yang isi 24. Kemudian ada tisu travel Paseo Baby juga yang ukuran kecil, dan tisu basah dari Cousins yang sensitive wipes. Ini cuma buat bepergian aja, karena kalau di rumah mau pakai yang cotton ball aja. Kemudian saya juga belum beli gendongan yang macam-macam ya, baru ada kain jarik biasa ini pun dikasih sama ibu mertua. Nanti kalau diperlukan baru kita beli gendongan yang ring sling atau gendongan kaos gitu. Terus ini juga saya sediakan zipper lock storage gitu. Ini untuk mempersiapkan tas melahirkan sih sebenarnya ya. Nah, selanjutnya ini ada perlengkapan ekstra yang Bunda boleh siapkan, boleh enggak, atau kalau mau siapkan juga setelah dedenya lahir juga nggak masalah. Yang pertama ada sofa bayi. Nah, ini karena kata teman saya itu bayi itu capek kalau tiduran terus, jadi dia suka kalau ada duduk di sofa kayak gini, karena kepalanya lebih tinggi, jadi bisa dia sambil diajak ngobrol gitu. Kemudian saya juga udah siapkan titer. Ini yang satu titer yang biasa, yang satu yang model gelang dan ada kerincingnya. Nah, ini sebenarnya nggak sengaja beli, cuman biar dapat gratis ongkir aja. Sebagai penutup, berikut adalah daftar perlengkapan yang saya persiapkan untuk menyambut kelahiran dede bayi. Silahkan Bunda menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing ya Bunda. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.